Selamat datang di Omah Kayu TV, berbicara tentang rokok. Banyak cerita yang varian sekali ya tentang rokok ini. Jadi ada yang memulai rokok di usia 12, ada yang mulai merokok di usia 18, bahkan ada yang sampai sekarang mungkin dari kecil sampai dewasa belum pernah mencoba rokok. Fenomena rokok tentang kenapa rokok selalu menjadi pro dan kontra. Di sini banyak sekali literasi yang membahas tentang pro dan kontra rokok. Jadi ada yang menganggap bahwa rokok itu kurang sehat atau tidak sehat. Ada juga yang menganggap kalau tidak merokok berarti dia malah kurang sehat. Akhirnya rokok untuk beberapa perokok bisa menjadi satu seperti kayak ketika saya ngerokok saya ngerasain tidak enak, berarti saya sedang tidak baik-baik saja. Kondisi saya sedang sakit. Beberapa teman-teman saya mengatakan seperti itu. Bahkan sekarang ini fenomena di kafe-kafe banyak kita temui teman-teman yang merokok kayak wanita gitu. Mungkin masih terlihat asing gitu di beberapa kota-kota kecil, tapi kalau di kota-kota besar saya sudah sering sekali melihat teman-teman cewek khususnya bahkan sampai menggunakan penutup rambut itu juga merokok dan main-main saja. Tidak harus semua laki-laki saja gitu ya. Oke, sekarang bahas tentang pro pada rokok. Saya pernah melihat salah satu video sarasehan tentang rokok gitu ya. Salah satu tokoh besar, Cak Nun, membahas tentang rokok. Jadi di situ menyebutkan dia ada salah satu hal yang menurut saya itu sangat masuk akal sekali karena beliaunya menyebutkan kalau rokok ini adalah sesuatu hal yang sangat Indonesia banget. Tembakau terbaik itu hanya ada di Indonesia. Dan di situ saya sepakat karena memang rokok-rokok terbaik itu ada di Indonesia. Mungkin dialognya waktu di sarasehan seperti ini. Isya, saya gambar sinten niki. Pabrik rokok itu kan? Nanti sinten saya gambar niki. Pabrik rokok. Senes pabrik. Niki Departemen Kesehatan. Kemudian kita berbicara tentang yang kontra ya. Banyak sekali juga yang menyebutkan dan pasti semua dokter menyebutkan atau kebanyakan dokter menyebutkan bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Banyak sekali di bungkus-bungkus rokok juga selalu ada namanya merokok menyebabkan dan sebagainya. Tapi ketika kita cek dari beberapa teman-teman itu ada yang justru kalau tidak merokok sehari itu kayak pusing, kayak gimana. Itu mungkin salah satu efek dari candu nikotin. Cuman yang menjadi heran ada juga ketika orang itu merokok jadi sakit juga ada juga. Jadi mungkin kita bisa lihat referensinya dari penjelasan video berikut ini. Ada banyak penyakit yang bisa muncul akibat kebiasaan merokok, yaitu penyakit pada paru-paru. Zat-zat berbahaya dalam asap rokok dapat merusak paru-paru dan menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari kanker paru-paru, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema, masalah dan penyakit di mulut. Karena dihirupnya melalui mulut, asap rokok bisa menimbulkan bau mulut, noda di gigi, dan penyakit gusi. Gak cuman itu, merokok juga bisa menyebabkan kanker mulut, bibir, lidah, dan tenggorokan. Selain pada paru-paru dan mulut, rokok juga bisa menyebabkan penyakit pada berbagai bagian tubuh lainnya, misalnya pada jantung dan pembuluh darah, seperti stroke dan penyakit jantung koroner. Berbicara rokok tentang ekonomi, sebenarnya rokok ini merupakan salah satu faktor yang luar biasa sekali untuk masalah ekonomi ya. Salah satunya adalah petani bako, itu baru berangkat dari praproduksi. Petani bako, di situ melibatkan banyak sekali para petani-petani yang lain. Kemudian ketika produksi itu juga melibatkan beberapa tenaga kerja, sampai bahkan beberapa perusahaan-perusahaan rokok itu juga memberikan sponsor-sponsor akan memiliki dana CSR sendiri. Itu sangat bermanfaat. Tapi jika kita melihat dari faktor kesehatan, juga banyak yang mengatakan bahwa rokok itu kurang sehat. Makanya jaminan kesehatan itu juga sangat terkuras untuk masalah orang-orang yang merokok. Jadi merokok menjadi sakit dan kemudian dia harus menjalani perawatan dan itu menggunakan jaminan sosial, ya jelas itu akan sangat merugikan sekali buat si pemilik jaminan kesehatan itu ya. Berbicara tentang ekonomi lagi, banyak juga sponsor-sponsor bentuk-bentuk aktivitas kesehatan seperti lari sehat. Bahkan di dusun-dusun itu ada tiap panggung 17-an itu ada sponsornya rokok. Di panggung pensi-pensi itu juga ada sponsornya rokok. Tapi kayaknya di tahun-tahun terakhir ini sponsor-sponsor rokok itu sudah mulai dibatasi. Tidak boleh di acara-acara yang tidak relate gitu. Seperti acara kesehatan tapi sponsornya rokok. Tapi kalau menurut saya pribadi, sebenarnya selama itu tidak mempromosikan rokok, itu nggak apa-apa, asal di lokasi itu tidak jualan rokok, tapi berkampanye lah gitu. Itu akan memberikan sumbangsih
nilai ekonomi tersendiri untuk acara tersebut. Kemudian solusi dari pemerintah. Solusi dari pemerintah itu sebenarnya sudah sangat luar biasa ya untuk menanggulangi hal ini, untuk menyikapi di antara tengah-tengah pro dan kontra. Di bungkus rokok semuanya sudah ada tulisan rokok menyebabkan. Bahkan di situ juga diterakan merokok itu ada usia batasannya, ada usia kapan dia boleh merokok, 18 tahun ke atas dan sebagainya. Di situ berarti pemerintah membatasi anak-anak tidak boleh merokok. Tapi ya masih ada juga anak-anak yang merokok. Berarti itu artinya sebenarnya rokok ini tidak bisa kita pakemkan secara pasti rakyat itu boleh merokok apa tidak. Cara pastinya kita jadi bingung gitu. Banyak literasi yang bilang ini nggak boleh, banyak literasi juga yang datang berangkat bilang ora popo ngerokok, nggak apa-apa ngerokok karena nek ngerokok ora lanang, bahasanya ada yang seperti itu juga. Tapi saya sendiri, berdasarkan saya sendiri, menurut saya ini pengalaman saya pribadi. Saya ketika itu tidak merokok, sempat merokok waktu usia SMA, kemudian berhenti selama 10 tahun, dan dalam jangka waktu 10 tahun itu saya sering sekali mengalami sakit-sakitan, entah itu 3 bulan sekali, entah itu 1 bulan sekali, dan itu sakitnya vonis-vonis dokter itu bahaya juga. Itu sempat divonis kena jantung, kena gula dan sebagainya. Kemudian salah satu teman saya menyarankan untuk merokok lintingan atau mbako yang dilinting sendiri. Kemudian setelah itu saya ngerasain kayak jarang sakit gitu. Jadi menurut saya ya silakan saja kalau kamu merokok, kalau enggak ya silakan saja.